Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Provinsi Papua sudah perlu gubernur, ketong perlu presiden sama seperti Bapak. Karena ketong sudah ada provinsi Papua Tengah, Papua apalagi Papua Barat subanyak, Papua Barat Daya, semua subanyak. Ketong sekarang perlu tuh merdeka, bukan ketong perlu lagi untuk gubernur-gubernur yang tukang tipu itu. Gubernur yang bicara-bicara lain, omong kosong semua. Gubernur penipu tidak usah datang, karena orang tukang tipu nanti dia lahir kejahatan lebih banyak. Jadi kas merdeka ketong tidak perlu dengan gubernur. Kalau memang Prabowo butuh gubernur, di daerah Jakarta terhadap gubernur, kasih itu dia ke sana. Tidak perlu gubernur karena itu bukan gubernur pilihan orang Papua, karena itu gubernur pilihan orang Indonesia. Kamu pakai sana. Kamu orang Jakarta itu kan putusan itu. Kamu yang kamu PMK pakai dia sudah. Aduh. Hai masyarakat Papua di mana kalian berada, apa kabar? Ya, selamat sore untuk kami semua hormat ya. Ya, di sini kita akan lanjut dengar cerita sejarah terus tentang tanah Papua. Bagaimana Belanda tidak menyerahkan wilayah New Guinea Belanda atau tanah Papua ini ke tangan Indonesia. Begitu. Kita lanjut. Pada tahun 1910 ada satu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Batavia, di mana Belanda memisahkan tanah Papua dari batas wilayah Hindia Belanda, dan tanah Papua berdiri menjadi satu wilayah administrasi yang dikenal sebagai New Guinea Belanda. Ya, wilayah administrasi New Guinea Belanda sudah setara dengan Suriname, Madagaskar dengan Hindia Belanda. Gitu. 28 Oktober 1928 terjadi satu sumpah pemuda yang luar biasa, yaitu pemuda-pemuda dari Sabang sampai ke Ambon. Mereka kumpul dan rencana dan buat satu sumpah untuk bentuk satu negara yang merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Ya, itu pun tidak ada orang asli Papua yang terlibat dalam sumpah pemuda itu. Ini sejarah yang catat ya, bukan saya yang bicara. Begitu. Ya, kita lanjut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dengan Hatta hendak deklarasi kemerdekaan negara Indonesia, di situ pun juga Dong Dua mengaku bahwa batas wilayah negara Indonesia sesuai dengan wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Ambon. Jadi kalau ada yang bilang Sabang sampai Merauke itu omong kosong. Di Putete tipu dia itu. Tidak ada Sabang sampai Merauke dalam deklarasi Indonesia. Merdeka itu tidak ada. Itu tipu. Ya, kita lanjut. Dan itu masih terjadi konflik antara tentara Belanda dan tentara Indonesia dan lain-lain. Akhirnya tahun 1946 terjadi satu perjanjian yang dikenal Perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati itu juga mereka buat satu perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia bahwa Belanda mengakui batas-batas wilayah Republik Indonesia ini, negara Indonesia ini. Tapi di dalam situ mereka tidak bahas tentang yang namanya Papua bergabung ke dalam negara Indonesia, itu pun orang tidak bahas. Nanti 1948 juga ada satu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Renwell. Perjanjian Renwell itu juga orang tidak bahas tanah Papua bergabung ke dalam Indonesia, itu pun tidak ada. Jadi teman-teman dengar baik-baik, orang hanya bahas tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Ambon. Nanti pada tahun 1949 yang dikenal sebagai konferensi meja bundar atau KMB, di situ baru Belanda diserahkan kedaulatan penuh kepada negara Republik Indonesia untuk menentukan dan menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka sendiri. Indonesia masih bersikeras untuk mengambil Papua masuk bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, tapi Belanda bilang nanti 1 tahun dulu baru kita berunding tentang status tanah Papua ini atau New Guinea Belanda. Pada tahun 1961 bulan September, Belanda sudah buat satu laporan di sidang PBB bahwa dia siap berikan New Guinea Belanda atau West Papua ini menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka. 19 Oktober 1961 mereka bentuk Komite Nasional Papua Barat, anggota parlemen dari pemerintah dan negara Papua Barat ini. Dan Komite Nasional Papua Barat mereka minta manifesto politik, yaitu Papua harus merdeka penuh. Begitu.
Nah, pada tanggal 1 Desember 1961, Papua deklarasi dia punya hari kemerdekaan. Jadi teman-teman ingat, deklarasi kemerdekaan Papua itu Belanda tetap masih tinggal di tanah Papua sampai dengan tahun 1970. Di situ baru Belanda bisa angkat kaki keluar dari tanah Papua dan Papua dia berdiri bebas, dia punya tanah dan dia merdeka dan berdaulat sendiri. Tapi rencana Belanda itu digagalkan dengan yang namanya Hari Trikora 19 Desember itu. Indonesia masuk bikin air kabur dengan agresi militer dan segala macam. Akhirnya dua perjanjian yang terjadi, perjanjian New York bulan Agustus dan perjanjian Roma bulan September tanggal 30 itu. Di dalam dua perjanjian itu mereka sepakat bahwa Papua harus siap menentukan dia punya nasib sendiri juga. Tapi yang terjadi apa? Referendum atau PPRA 1969 tidak sesuai dengan hasil perjanjian New York atau hukum internasional, tidak. Semuanya sepihak dalam tekanan militer Indonesia. Begitu. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa status kedaulatan bangsa Papua Barat masih menjadi tanda tanya dan masih jadi pro kontra sampai dengan hari ini. Oke? Jadi tidak ada satupun resolusi yang mendukung bahwa Papua ini bagian dalam negara Republik Indonesia. Tidak ada sama sekali. Resolusi 2524 itu tidak bicara Papua bagian yang sah dalam negara Republik Indonesia. Oke? Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Wah, 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 koyau. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Menarik ya beberapa komentar-komentar dari warga Papua. Salah seorang ibu mengatakan bahwa Papua tidak membutuhkan lagi gubernur, yang Papua butuhkan adalah presiden seperti Pak Prabowo, kata dia ya. Dan banyak ya warga Papua, mungkin kalau dihitung-hitung ya, warga Papua sudah banyak yang menginginkan kemerdekaan atas daerahnya sendiri. Bahkan salah seorang pria Papua, pemuda Papua tadi, menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya negara Papua. Jadi ya, namun pada akhirnya Indonesia datang dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan politiknya, yang berakhir pada Papua akhirnya menjadi bagian dari negara Indonesia. Tetapi rupanya tidak seluruh warga Papua menerima keputusan tersebut. Dan sampai hari ini mereka masih terus bersuara untuk kemerdekaan bangsa Papua. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan? Kira-kira sejarah yang disampaikan oleh pemuda tadi benar atau tidak? Ya sorry, saya ini tidak terlalu paham sejarah. Mungkin ada kawan-kawan atau dari pihak pemerintah yang paham sejarah, mungkin bisa memberikan komentar terkait hal tersebut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Salam waras dan bye-bye. Super terus Pavel 88 Channel. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya, kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Teman, Indonesia menghargai kemerdekaan setiap bangsa. Ya, omong kosong. Papua tidak pernah menyerahkan diri ke Indonesia, teman-teman. Tidak pernah. Ya, Papua dari dulu memperjuangkan kemerdekaan. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia, Palestina, cuma karena agama dibela mati-matian. Ini sudah keracunan apa ini pemimpin-pemimpin? Ya, pikirannya ini keracunan apa, teman? Saya tidak mengerti. Tidak ada hubungannya sama sekali, cuma karena satu ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu yang diperjuangkan mati-matian. Ya, sementara Papua yang tidak pernah menyerahkan diri, tidak pernah didengarkan suaranya. Itu mereka punya hak untuk merdeka, teman. Ya, Papua tidak pernah menyerahkan diri. Dan dari dulu Papua ingin merdeka. Ini juga hak segala bangsa.
Ya, di mana Indonesia? Jangan cuma membuat standar ganda, jangan cuma menginginkan kemerdekaannya Palestina, tapi Papua yang berdekatan, yang ada di wilayah Indonesia sekarang dipaksa masuk di Indonesia, diabaikan. Mereka punya keinginan, mereka punya hak yang sama, teman-teman. Ya, mereka punya hak yang sama. Dan bantu doa teman-teman umat Tuhan, ini Papua sudah hampir lepas, ya. Kalian dukung doa dan berikan komentar yang jelas bahwa kalian mendukung, dan ini sebagai bukti nanti Indonesia menghargai